Ibnu ini bukan orang Bangka Tengah tapi rela untuk berjuang di Bangka Tengah itu gimana Pak? Ya, sebenarnya saya adalah orang Bangka Tengah karena kakek nenek saya adalah orang Desa Teru. Mana? Desa Teru di Kecamatan Simpang Katis. Pak boleh cerita Pak, mimpi Pak Ibnu, potensi Bangka Tengah, harapan Bangka Tengah ke depan seperti apa Pak Ibnu? Oh Baik. sebelum, namanya sama dengan saya. Saya Ibnu Taufik Juwaryanto, beliau Ibnu Saleh, nasib yang sedikit berbeda. Pak Ibnu silakan. Ya, sama Mas. Jadi sama nasibnya Mas, sama-sama pimpinan tertinggi. Mas pimpinan tertinggi di Bangka Pos, saya pimpinan tertinggi di Bangka Tengah. Berarti tos dulu Pak. Ya. Oke Pak Ibnu. Baik, jadi saya punya mimpi, memang saya selalu berdoa setiap saat di dalam sujud saya ingin mensejahterakan masyarakat Bangka Tengah dan lahir dan batin, itu yang saya selalu impikan. Memang sudah banyak yang kami laksanakan bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat Bangka Tengah lahir dan batin ini. Kami sudah memprogramkan dengan ekonomi kerakyatan yang mungkin banyak sekali berbeda dengan yang lain. Kami punya sekarang populasi ternak sapi terbesar terbanyak di Bangka Belitung, dan hampir seluruh provinsi di Indonesia belajar ke kami, tepatnya di Sungai Selan. Besok pun Dirjen Ternak datang berkunjung ke Bangka Tengah dalam rangka melihat keberhasilan itu. Nah, inilah yang salah satu menjadikan Bangka Tengah unggul, karena memang satu-satunya di Bangka Belitung dan juga percontohan di Indonesia. Makanya kami sering Bangka Tengah unggul, nah, itu salah satunya. Jadi memang potensi-potensi ini yang akan kami kembang terus, dan alhamdulillah sekarang saya sejak dilantik 2017 saya sudah meminta seluruh kepala desa untuk menganggarkan bidang pemberdayaan. Mereka sudah bisa membeli sapi sendiri dengan APBD mereka, dan mereka sudah membuat pakan sendiri. Inilah kelebihan-kelebihan daripada Bangka Tengah salah satunya. Dan kami biaya pakan ternak kami cuma Rp3.080 per sapi per hari, yang dulu mungkin tidak akan terbayangkan bagaimana berternak sapi dengan menguntungkan. Tapi kami punya teknologi yang menggunakan MA11 atau Microbacter Alpha 11 yang 1 liternya bisa menjadi 1,3 ton makan ternak. Itulah yang membuat kami menjadi contoh di Indonesia tentang sapi ini. Dan banyak lagi, kami juga punya populasi ikan air tawar terbanyak di Provinsi Bangka Belitung. Kami punya beberapa desa pusat budidaya ikan, itu tepatnya salah satunya di Desa Pinang Sebatang. Itu sudah beberapa jenis ikan, ada ikan nila, ikan lele, ikan patin, ikan bau, ikan gurami. Nah, inilah yang kami kembangkan, dan juga ini menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat kami. Dan kami juga punya, mungkin dulunya tidak terbayangkan bisa menanam bawang. Kami sudah menanam bawang sampai mulai sudah 4 tahun ini kami nanam bawang bagi masyarakat kami, dan produktivitasnya juga luar biasa, bisa 28 ton basah dengan biaya yang relatif murah menggunakan MA11 tadi. Jadi kami dengan teknologi MA11 ini bisa digunakan untuk tanaman, bisa untuk ternak, dan ini juga menjadi, kami sedang membuat pusat benih bawang di Bangka Belitung. Itu lagi yang dikatakan unggul oleh kami, karena satu-satunya pusat bawang. Dan kami yang menarik lagi, produktivitas cabai kami sudah sangat tinggi dengan 16 ton. Kami sudah tembus sampai Jakarta, Jogja, dan Palembang cabai kami. Karena tadi biaya produktivitasnya rendah, biaya produksinya rendah, produktivitas tinggi, sehingga kami bisa bersaing. Yang dulu ya tidak akan terbayangkan. Biaya produksi sekitar 30 juta bisa 16 ton. Dulu
kalau harganya 100.000 sudah bisa dibayangkan berapa keuntungan. Tahun yang lalu harga cabai mencapai 85 sampai 150.000. Petaninya yang mengolah beli Avanza semua. Ya, itu tahun tadi. Dan pusatnya ada di desa Trubus ini. Jadi kalau tadi yang bawang tadi pusatnya di daerah Lubuk, ini di Trubus. Ada lagi satu yang menarik, itu satu-satunya klaster gaharu di Indonesia ada di Bangka Tengah. Satu-satunya klaster Gaharu itu yang pengharum bahan ya. apa itu kayu itu ya? Ya. Nah, itu di Bangka Tengah. Di satu-satunya klaster gaharu di Indonesia. Ya. Mengapa? Karena yang pertama kali membudidayakan gaharu di Indonesia itu ada di Bangka Tengah, dan kami juga membuat inokulan. Satu-satunya pemerintah daerah di luar lembaga penelitian dan universitas yang membuat inokulan di Indonesia. Apa ini Pak? Inokulan ini? Ya, inokulan ini adalah semacam katakanlah perangsang atau obat yang mempercepat sehingga pohon gaharu itu menjadi wangi, punya aroma tersendiri. Dan kami selalu diundang ke Jeddah ini. Tapi ini corona mungkin tahun ini tidak jadi. Sudah 2 tahun berturut-turut kami diundang ke Jeddah untuk pameran dagang, dan menarik sekali karena rupanya ada orang-orang yang di Arab suka dengan aroma gaharu yang dihasilkan oleh Bangka Tengah. Dia punya khas agak lembut, jadi aromanya lembut, itu yang menjadi kalau kita misalnya di Masjidil Haram atau di Nabawi biasanya ada aroma-aroma itulah mirip dengan aroma yang gaharu yang dihasilkan oleh Bangka Tengah. Oke, sebentar ini biar masyarakat paham, karena saya juga baru tahu gaharu. Pak, kalau tidak salah Pak, untuk menghasilkan aroma gaharu itu pohon gaharunya mesti dilukai dulu atau betul ya Pak ya? Atau di ini dan itu harum itu muncul karena keluar kelenjar pohonnya, betul Pak? Iya betul. Oh, jadi pohon gaharu itu kita suntik, kalau bahasa kita suntik. Kita suntik, tapi bukan nyuntik kayak orang nyuntik manusia atau binatang, tapi ini nyuntik pohon pasti pakai bor. Jadi pakai bor, lalu kita sekarang ada inovasi baru, nyuntik gaharu namanya Mas. Jadi singkatan dari IPNU Mas. apa itu? Inovasi baru nyuntik Inovasi gaharu. baru nyuntik Gaharu, ya. Inovasi baru nyuntik Nyuntik gaharu. gaharu. Itu nama saya. IPNU. Iya. Iya betul Mas. Iya betul. Pak, nilainya ini luar biasa besar ya Pak. Besar. Jadi harga kita cuma 3 juta sampai 4 juta di Lubuk itu per kilogram. Mahal dong. Tapi di Jeddah laku dengan 24 juta sampai 26 juta. Nah, kita bayangkan, saya tidak berpikir harus laku 24-26 juta. Lancar saja harga 4 sampai 5 juta, maka masyarakat saya sejahtera. Karena satu pohon itu bisa 10 kg. Satu pohon bisa 10 kg per pohon? per tahun atau 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. Tapi luar biasa. Dan Bangka Tengah punya berapa potensinya? Dan ini hanya di Bangka Tengah ada. Di Bangka Tengah yang budidaya itu kurang lebih 1 juta pohon. 1 juta Ya, pohon. kami setiap hari menyuntik gaharu, menginovasi gaharu dengan inovalan tadi dengan tim kami yang 10 orang yang memang bertahap. Dan kami sudah membuat MOU dengan user atau katakanlah pembeli di Jeddah, tapi sekarang lagi sedang ngurus paham perizinan ekspor. Insya Allah dalam waktu dekat izin ekspornya keluar, maka dan COVID-nya juga mungkin bisa kita laksanakan untuk ekspor. Mudah-mudahan ditolong doa supaya usaha kami untuk mencetakkan rakyat di bidang gaharu ini bisa berjalan dengan lancar. Pesaingnya selain kalau Bangka di Indonesia hanya Bangka Tengah ya. Kalau pesaing dari luar dari mana Pak ya? Pasar ekspor itu. Kalau pesaing itu sebenarnya banyak. Pesaing banyak, dan kebetulan juga saya adalah ketua harian Persatuan Gaharu Budidaya Tanaman Rakyat. Jadi ketua umumnya Pak Erjali. Ini seluruh Indonesia, jadi seluruh Indonesia pusatnya ada di Bangka Belitung. Saya sebagai ketua harian Persatuan
petani gaharu tanaman rakyat Indonesia. Oke, kita ngomong pertanyaan dulu. Tadi banyak yang disampaikan Pak Ibnu. Lomboknya bagus, bawangnya luar biasa, sapinya banyak. Ini satu-satu. Tadi yang baru kita break di gaharu, karena terus terang saya juga nggak begitu paham dengan gaharu. Kebetulan inovasinya adalah inovasi baru nyuntik gaharu. Namanya Ibnu. Kebetulan sama lagi. Saya dompleng atau kasih ini. Pak Ibnu, kalau sapi Pak, ini pasarnya juga di dalam Bangka Belitung atau sudah keluar Pak? Kalau Lombok kan tadi sampai ke Jakarta, Jogja dan sebagainya ya. Nah, kalau sapi kita sekarang masih bentuk perbanyakan induk, untuk perbanyakan induk. Memang Lebaran ini ada beberapa kelompok yang sudah penggemukan, dan inilah yang kami beli sementara ini. Mudah-mudahan, tapi sebenarnya masih banyak kita kurang, jadi kita masih didatangkan dari luar untuk sapi ini, dan kami harapkan memang ke depan kami yang menjadi pemasok atau supply daripada sapi yang tidak hanya di Bangka Tengah tapi di Bangka Belitung. Kami sudah punya kurang lebih 6.000 ekor, dan ini saya lagi nyari pasar. Ini memang ke depan kami sudah harus berpikir pasar komoditi yang kami hasilkan, karena apabila sudah menjadi overproduksi, maka pasar yang menjadi jaminan ke depan untuk mensejahterakan masyarakat Bangka Tengah. Kalau Lombok Pak? Kalau Lombok, alhamdulillah saya sudah tidak khawatir lagi. Saya anggap Lombok ini jadi ilmu budidayanya sudah selesai, tinggal bagaimana pemasaran ke depan. Begitu juga sapi, kalau ilmu budidayanya sudah selesai, tinggal bagaimana pemasaran ke depan. Itulah yang saya sudah merencanakan, ingin membangun pasar komoditi Mas namanya. Pasar komoditi lengkap nantinya semua komoditi yang ada, baik pertanian, perikanan, peternakan, di situ lengkap. Bayangan saya memikirkan di situ ada pasar yang lengkap, ada cold storage, ada mobil yang bisa pendingin bawa kemana-mana, dan di situ juga tempat yang higienis bagi pasar dan tanaman buah-buahan yang segar, sayur-sayuran yang segar ke depan. Sudah kami rencanakan untuk tahun 2021 dibangun di saya rencanakan dekat Sol Marina, di belakang Sol Marina, di jalan baru itu. Ya. Luar biasa. Kalau saya sebagai orang yang belum lama Pak di Bangka Belitung, melihatnya Bangka Tengah ini sepi gitu. Tapi ternyata raksasa yang sedang tidur yang menyimpan potensi luar biasa di Bangka Tengah ini. Tepuk tanganlah sekali lagi untuk Bangka Tengah menurut saya. Baik, ini biar kita juga clear, Pak Ibnu ini luar biasa loh, orang rela untuk mengangkat potensi Bangka Belitung yang nggak tahu Pak, kapan datang ke Bangka Tengah Pak? Atau ini kan banyak isu Pak Ibnu ini bukan orang Bangka Tengah tapi rela untuk berjuang di Bangka Tengah ini, gimana Pak? Ya, sebenarnya saya adalah orang Bangka Tengah karena kakek nenek saya adalah orang Desa Teru. Mana? Desa Teru di Kecamatan Simpangkatis. Kalau orang-orang tua dulu terkenal peribahasa, Mas. Terak teru dinding papan dulu itu Mas. Terak teru dinding papan Mas. Dulu Mas. Terak teru dinding papan zaman dulu tahun 80-an ke bawah. Kalau sekarang beda Mas. Sekarang terak teru rumah gedung Mas. Alas bata. Laki pinter, bini bahagia Mas. Itu sekarang Mas. Kalau dulu beda. Terak teru dinding papan, laki budu bini makan Mas. Itu dulu Pak. Tabungan dari dulu. Kayak gaharu itu ya memang saya punya hak paten atas nama saya, inokulan itu. Jadi memang tabungan. Ada yang menarik lagi, tadi satu-satunya bupati yang mendapatkan penghargaan tentang inovasi di perikanan adalah Bupati Bangka Tengah tentang penangkapan ikan. Jadi kita tidak lagi mencari ikan, tapi sudah menangkap ikan. Kami punya aplikasi Sidolphin namanya, Sistem Daerah Potensi Penangkapan Ikan. Nah inilah kami mendapatkan penghargaan satu-satunya bupati dan wali kota di Indonesia dari 514 bupati wali kota Indonesia, kita mendapatkan penghargaan tentang penangkapan ikan. Jadi cukup menggunakan GPS atau menggunakan HP Android, kita sudah tahu di mana koordinat ikan yang banyak. Ini salah satu yang menarik di Bangka Tengah, dan ini sudah kami sosialisasi dan sudah dipakai oleh masyarakat kami. Ada lagi yang menarik Mas,
awal tahun ini kami panen padi dengan produktivitas 12,8 ton per hektar, di atas rata-rata nasional. Ini benar, karena menggunakan MA11. Saya juga kaget, yang biasanya cuma 4 ton, loncat jadi 12,8. Ini 3 kali lipat loh Pak. Iya, betul. 3 kali lipat itulah. Itu yang saya ceritakan sama Pak Kapolda waktu berkunjung ke sawah. Rupanya besoknya dia lupa pergi ke sana. Kenapa? Tertarik dengan cerita tadi. Iya. Jadi memang apa namanya, ini yang jarang dieksplor oleh kawan-kawan kami. Kawan-kawan kami ini, saya juga adalah sama dengan kawan kami. Kami pekerja lupa untuk mempublikasikan apa-apa yang kami peroleh. Itu Mas, mungkin dari ini. Oke, Pak, dari tadi nyebut MA11 Pak, baik untuk pupuk yang bawang, lombok, ternak juga. Ya. Ini apa MA11? Ya, jadi kami kerjasama ini Mas. Jadi pada suatu saat saya panen panen cabai, dibisikin oleh orang BI. Rupanya ada salah satu ahli di Indonesia yang digandeng oleh BI seluruh Indonesia. Pada waktu itu Bangka Tengah tidak dapat bagian dari BI. Sudahlah, saya bilang sama kepala BI, saya langsung datengin kepala BI waktu rekom saya untuk bekerja sama dengan ahli itu. Karena ahli itu, beliau itu tidak pernah bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan satu-satunya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah adalah di Bangka Tengah. Beliau adalah orang muda, seorang doktor, untuk sekarang sudah profesor, dan ini yang menghasilkan eknolnya. Dan kami meneruskan ini luar biasa tadi. Padi kami bisa 12,8 ton, cabai kami bisa 16 ton, pakan ternak kami cuma 3.080, yang dulu tidak akan terpikirkan begitu. Dan dulu juga saya tidak pernah berpikir bagaimana untuk meningkatkan produktivitas sawah. Nah, alhamdulillah awal tahun ini tembus 12,8 ton. Ini luar biasa. Jadi MA11 itu adalah Mycobacter alfalfa 11 bakterinya. Tapi ini mungkin bukan kapasitas saya menjelaskan MA11 itu. Tapi kami adalah pemakai MA11 dan pembuat MA11 benar. Kami punya laboratorium perbanyakan MA11 di Desa Benteng. Sudah berdiri sejak tahun 2019 yang lalu. Ya, ini peringatan bagi jajarannya Pak Ibnu Saleh di Bangka Tengah, karena beliau lama di birokrat, di kepala dinas yang membawahi pertanian perkebunan. Kalau sampai nggak lebih paham dengan beliau, dijewer sama Pak Ibnu nggak salah itu. Leko ngomongnya, leko bahasa Jawa lagi. Ngomongnya itu seperti paham betul gitu. Jangan-jangan kepala dinasnya nggak paham gitu kan, repot juga. Oke, Pak Ibnu, itu tadi kan soal pengelolaan di hulu ya Pak. Tapi kalau misalnya hasilnya bagus, kemudian apakah sudah siap misalnya dengan sistem tampung petani, beli, kemudian pasarkan di lokal, itu amanatnya banyak kabupaten-kabupaten yang bisa memproduksi lebih tapi tidak bisa memanajemen soal pemasaran Pak. Nah, apakah ada antisipasi ke arah situ Pak Ibnu? Sudah, jadi saya insya Allah tahun 2021 sudah merencanakan pasar komoditi tadi. Ini yang saya rancang dulu, dan kami juga mencari pasar dengan MOU. Beberapa kepala daerah yang sudah menawarkan MOU itu adalah Wali Kota Batam. Karena beliau semua pasokan makanan, sayuran maupun ikan itu dari luar. Ini yang akan kami jajaki lagi. Ada lagi yang mungkin saya tambahkan tentang keunggulan kami. Kami ada keunggulan di bidang keagamaan. Sejak saya dilantik jadi bupati, saya perintahkan kepala dinas sosial dan seluruh kepala desa untuk menganggarkan minimal 2,5% di bidang keagamaan. Jadi yang dulunya Rp0 dari 2017, 2018, 19, sekarang sampai 2020 sudah ada anggaran di desa itu kurang lebih 3-4 miliar untuk pembayaran bidang keagamaan. Saya dulu berpikir sederhana, kalau ada duit itu maka kita bisa membayar gaji guru tikar. Kita sudah bayar gaji guru tikar. Gaji guru tikar itu yang zaman dulu kalau kita datang ke ustadz ke rumah, bawa beras, bawa lampu teplok, ke zaman dulu itu yang guru gaji tikar. Kalau sekarang nggak lagi, itu yang kami bayar, dan mabotnya kami bayar. Dan kami bisa mengundang para ustadz, syekh, habib untuk memberikan ilmu
kepada masyarakat kami. Saya dulu berpikir sederhana, apabila ilmu agamanya bagus, insya Allah kualitas ibadahnya bagus. Apabila kualitas ibadah bagus, insya Allah akhlaknya bagus. Apabila akhlaknya bagus, insya Allah kinerja, hasilnya, petaninya, produktivitasnya bagus, nelayannya, tangkapannya bagus, budidayanya bagus. Nah, itulah yang kami harapkan menjadi daerah yang aman, tentram, sejahtera, makmur, sentosa, atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu sederhana kami. Pada waktu itu memang banyak protes, bupati ngatur-ngatur. Nah, rupanya sekarang banyak terima kasih. Dan kami memang tetap mengundang artis, tetapi artis yang religi, misalnya Opik yang kami undang. Ya, jadi bukan kami tidak dengan artis, kami tetap artis kami undang. Baik, Pak Ibnu luar biasa. Kita tepuk tangan dulu lah untuk Pak Ibnu Saleh. Yang jelas beliau sudah sejak lama dari karir awal adalah birokrat dan dia punya lisensi inovasi baru nyuntik garu ya. Yang bisa melanjutkan cuma saya sama-sama Ibnu nih. Boleh ya Pak ya? Betul Mas, boleh Mas. Boleh, harus ya. saya yang melanjutkan, harus Ibnu pokoknya. Ya, harus berkolaborasi Mas. Oh, siap. Oke, Pak Ibnu, tadi sudah Pak, kalau saya ke Bangka Tengah itu selalu identik dengan kolong biru Pak, itu menarik. Nah, tapi tentunya banyak potensi wisata lain di Bangka Tengah. Boleh cerita soal potensi ini Pak Ibnu? Luar biasa, saya akan memasukkan visi misi saya, insya Allah terpilih menjadi bupati yang kedua periode di Mangkol. Itu akan saya jadikan, itu karena mengapa saya pilih Mangkol, itu adalah salah satu alternatif wisata di luar pantai. Karena kita punya pantai dan kita punya keunggulan, kita punya bukit. Kalau orang ngomongnya Gunung Mangkol, katakanlah Gunung Mangkol yang dekat dengan bandara, dekat dengan kota. Yang jarak tempuhnya kalau dari bandara itu paling-paling 5 menit sudah sampai ke objek wisata Gunung Mangkol itu. Di situ akan kami jadikan nantinya agrowisata, forestry wisata, pendidikan, penelitian, pengembangan, dan ini tentunya sudah kami buat tapak-tapaknya atau desain-desainnya, master plan-nya ada beberapa titik. Sementara ini sudah ada 3 titik. Di samping itu juga tetap kami akan memajukan wisata-wisata lain, misalnya Kolong Biru tadi. Kolong Biru itu adalah tentunya bisa dijadikan wisata alam dan sejarah. Jadi itu ada, mungkin kita belum lahir, nah ini, atau kita masih kecil-kecil sekali sudah ada Kolong Biru. Bagi saya itu adalah anugerah, karena kita hadir, kita lahir, oh itu sudah ada. Jadi bukan menjadi saya berjual wisata kerusakan alam, tapi bagi saya, karena saya lahir waktu itu masih kecil, itu sudah ada. Jadi saya anggap itu anugerah yang kami rancang sehingga menjadi tempat wisata. Bukannya kecilnya Pak Ibnu orang Palembang katanya? Ya, bukan, saya kecilnya, saya sebenarnya sangat kenal sekali di Gunung Mangkol. Jadi saya sekolah SD di Teru sampai dengan kelas 4 SD. Jadi saya sering sekali naik ke Gunung Mangkol itu, ya dulu masih indah sekali. Jadi masih banyak flora, fauna. Saya terkenang sekali waktu saya kecil itu, saya sering cari buah rotan yang kecil itu, yang rasanya manis itu. Itu bukan manau, tapi ada buah rotan yang kecil itu yang manis. Saya tanya, masih ada enggak itu? Orang sudah susah jawabnya, masih ada atau enggak. Itu saya terkenang betul, karena kan mungkin panas dan ada tempat-tempat yang menarik. Burungnya juga banyak, binatang-binatangnya banyak, anggreknya banyak. Nah ini maka saya dari kecil terobsesi untuk menjadikan Gunung Mangkol itu tempat wisata yang sangat menarik ke depan. Baik, terima kasih. Kita break. Yang jelas begini, teman-teman, saya minta disiapin beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di netizen. Ini sudah hampir 45 menit. Nanti kita akan tanyakan kepada netizen. Nah, ini pertanyaan saya ke Pak Ibnu agak pribadi, boleh ya Pak? Boleh Pak. Ini kan lama di Bangka jadi birokrat, kemudian sekarang jadi bupati. Pak, saya pernah dapat cerita kalau Pak Ibnu ini yang nggak benar sebenarnya anak buah ini. Masa nata bupati sampai 22 agenda ini kan nggak benar ini. Bak protokolnya perlu dijewer ini. Pak, lebih enak jadi bupati atau lebih enak jadi kepala dinas atau sekda Pak? Dua-duanya enak. Oh, dua-duanya enak. Oke. Aduh. Ya, gimana Pak? Jadi ada enaknya jadi kepala dinas,
saya pernah jadi sekda dengan 2 bupati. Saya berpikir waktu itu sebagai bupati, bagaimana mengamankan pimpinan saya dan bagaimana membuat sukses dan membesarkan pimpinan saya. Itu yang selalu tertanam di hati saya. Saya waktu sebagai sekda memimpin rapat yang bupati tidak pernah salah. Yang salah itu sekda ke bawah. Oleh karena itu kita harus bekerja dengan baik dan benar. Dan terus terang saja yang menjadi bupati itu yang senangnya, saya bisa banyak membantu orang. Setiap hari saya bantu orang sakit, orang susah, dan membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang membantu ekonomi, membantu di bidang-bidang semua sektor saya bantu. Itulah yang membuat menjadi bupati itu terasa enak, karena bisa membantu orang banyak. Itu saja sebenarnya. Kalau masalah kerja, rupanya silaturahim itu semakin banyak makin bagus. Itu benar dari ajaran saya sebagai seorang muslim, untuk banyak-banyak bersilaturahim itu benar. Ternyata kalau kita banyak-banyak bersilaturahim itu kita akan muka kita akan cerah terus, karena kita berhadapan dengan orang dengan harus senyum, harus gembira. Kalau duduk di meja itu dari pagi sampai sore itu beda dengan silaturahim yang 22 titik tadi. Itu muka kalau keluar kantor dari jam 7 bisa sampai jam 5 itu biasanya mukanya sudah agak kusut itu. Tapi kalau silaturahim kita tidak muka kita tetap cerah gitu. Itu yang membuat kita nikmatnya bersilaturahim. Dulu mungkin orang agak bagaimana, saya dulu 11 saja sudah merasa wah ini luar biasa dalam sejarah kehidupan saya. Rupanya tembus bulan puasa tadi sampai 22 titik kegiatan. Dan itu saya pikir Allah lah yang yang mengatur. Tapi saya protes besoknya. Iyalah Pak. Protes saya. Masa diatur sampai segini, saya bilang. Ini tidak benar lagi ngatur ini. Jadi sebenarnya bupati sama protokol itu lebih berkuasa protokol. Iya betul. Tapi kadang-kadang mangkel juga saya kalau Nah diatur. iya. Tapi menarik tadi ada pernyataan Pak Ibnu yang mengatakan begini. Jadi ketika saya menjadi second land, beliau menjadi second land, jadi sekda atau menjadi kepala dinas, harus misi visinya adalah bagaimana membuat bupatinya nyaman bekerja, aman dan sebagainya. Tapi ketika menjadi bupati, maka ketika sudah menjadi bupati, maka segala kesalahan itu ketika di luar akan ditanggung. Sama Pak dengan saya, barangkali ini juga pelajaran bagi teman-teman di Pangkapos. Ketika saya marah, berarti marah kepada jajaran itu wajar. Karena ketika ini sudah keluar, kesalahan dan sebagainya menjadi tanggung jawab bupati, menjadi tanggung jawab Pimda aja Pak. Betul. Cocok lagi, tos lagi Pak. Aduh.